Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisa Rafatabina dengan NIM G00250111 dari kelompok A9. Nah, jadi saat ini saya akan membahas tentang teori karbohidrat. Jadi, karbohidrat itu adalah senyawa organik yang dia tersusun atas atom atau unsur C, H, dan juga O dengan banyak gugus karboksil hidroksil. Dan dia setidaknya terdiri atas satu gugus karbonil, aldehid, atau keton. Nah, karbohidrat itu juga sifatnya sangat polar. Nah, apa aja sih peran dari karbohidrat? Kalau misalkan untuk peran karbohidrat sendiri itu, yang pertama itu adalah sebagai sumber energi utama. Contohnya ada kayak misalkan glukosa. Terus juga untuk penyimpanan energi, yaitu kayak contohnya glikogen. Terus komponen struktural, itu ribosa dan deoksiribosa atau glikosaminoglikan. Terus juga ada sebagai fungsi biologis, yaitu antigen dan reseptor. Kemudian juga pengatur metabolis makromolekul lain, kayak misalkan protein dan juga lemak. Nah, kalau kita masuk di klasifikasi karbohidrat. Jadi kalau misalkan klasifikasi karbohidrat sendiri itu diklasifikasikan berdasarkan jumlah unit gula dalam rantai, berdasarkan lokasi gugusnya CO-nya, kemudian juga berdasarkan jumlah atom C pada rantai. Nah, untuk kalau misalkan berdasarkan jumlah unit gula dalam rantai itu terbagi jadi 4, ada monosakarida, ada disakarida, ada oligosakarida, juga polisakarida. Nah, kalau untuk monosakarida sendiri itu adalah terdiri atas satu unit gula. Jadi kayak misalkan glukosa, fruktosa, galaktosa, manosa, ribosa, dan deoksiribosa. Itu untuk monosakarida. Nah, kalau misalkan disakarida itu terdiri atas 2 unit gula. Contohnya itu ada sukrosa, itu terdiri atas dari glukosa dan fruktosa. Terus yang kedua itu ada laktosa, itu terdiri dari galaktosa dan glukosa. Terus juga maltosa itu glukosa sama glukosa. Itu untuk disakarida. Nah, yang ketiga itu ada oligosakarida. Jadi kalau oligosakarida itu terdiri atas 3 sampai 10 monosakarida yang mereka tuh terikat oleh ikatan namanya glikosidik. Nah, itu oligosakarida. Contohnya kayak misalkan maltotriosa, terus maltotetrosa, ada raffinose sama stasiose. Nah, itu. Terus kalau misalkan 4 itu ada polisakarida. Nah, kalau polisakarida itu berarti kan poli, jadi banyak. Jadi dia itu tersusun lebih dari 10 monosakarida. Nah, itu polisakarida itu dibagi jadi 2. Ada homoglikan sama heteroglikan. Kalau homoglikan sendiri itu ada kayak misalkan pati, ada glikogen, terus juga ada selulosa. Nah, kalau sama dextran. Kalau misalkan heteroglikannya sendiri itu ada glikosaminoglikan atau GAG, terus juga ada glikoprotein. Tuh. Terus untuk klasifikasi berdasarkan jumlah atom C-nya, ya kayak dia kayak misalkan C-nya ada 3, berarti triosa. Kalau ada 4 tetrosa. Kalau 5 pentosa, 6 heksosa. Nah, karbohidrat berdasarkan gugus karbonilnya juga itu bagi 2, ada aldosa sama ketosa. Kalau misalkan aldosa berarti dia pakai gugus aldehid. Kalau ketosa berarti dia pakai gugus keton gitu. Nah, untuk metabolisme karbohidrat sendiri itu kayak contohnya kayak glikolisis. Jadi kalau misalkan glikolisis, analisis perpecahan kan, berarti dari glukosa jadi asam pirufat. Yang kedua ada glikogenolisis. Nah, ini sama juga, tapi dari glikogen itu bakal berubah jadi glukosa. Nah, sebaliknya ada namanya glikogenesis. Jadi glukosa nanti bakal berubah jadi glikogen. Kemudian glikogenesis itu terjadi kalau misalkan kayak kita udah kelebihan gula, nah itu bakal disadangin jadi glikogen. Terus yang keempat itu ada glikoneogenesis. Nah, glikoneogenesis itu adalah kayak senyawa non karbohidrat kayak misalkan lipid, terus protein itu bakal berubah jadi glukosa gitu. Terus kalau korelasi klinisnya dari karbohidrat nih, penyakit-penyakit yang karbohidrat atau yang berhubungan sama gula, contohnya itu kayak misalkan diabetes mellitus, terus juga ada intoleransi laktosa. Jadi itu defisiensi enzim laktase. Kalau misalkan DM itu kan kebagi 2, ada DM tipe 1, ada DM tipe 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.